Oke, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan PHP di penjumlahan. Dalam artian, kita akan pakai PHP untuk membuktikan bahwa ada beberapa suku atau beberapa bilangan yang penjumlahannya itu memiliki sifat tertentu. Oke. Mungkin pertama-tama kita review dulu ya tentang PHP. Jadi ini adalah salah satu prinsip di kombinatorik yang disebut pigeonhole principle atau prinsip rumah burung. Oke. Nah, di intinya misalkan kita punya beberapa objek, kemudian akan ditaruh ke dalam beberapa wadah. Nah, jika objeknya lebih banyak dari wadahnya, maka salah satu wadah pasti isinya lebih dari satu. Jadi misalkan ada N wadah dan N plus 1 objek. Maka bisa dijamin ada suatu wadah yang berisi lebih dari satu objek. Oke. Nah, tapi prinsip ini tidak mengatakan wadah yang mana yang isinya lebih dari satu. Dia hanya menjamin bahwa ada salah satu wadah yang demikian. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal ya. Untuk naskah soal-soalnya, teman-teman bisa dapatkan melalui link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ini saya ambil dari IMO tahun 72. Jadi misalkan X adalah himpunan bagian dari ini dengan 10 anggota. Kita diminta membuktikan ada A dan B himpunan bagian dari X yang tidak kosong, kemudian irisannya kosong, dan hasil penjumlahan semua anggota A sama dengan hasil penjumlahan semua anggota B. Oke. Nah, kita akan menggunakan PHP di sini. Jadi harus kita deskripsikan apa objeknya dan apa wadahnya. Coba, apa yang kita cari di sini? Kita ingin mencari dua himpunan bagian A dan B, sehingga hasil penjumlahan anggotanya itu sama. Berarti kita bisa anggap objeknya adalah himpunan bagian dari X. Sedangkan wadahnya adalah hasil penjumlahannya. Oke. Pertama kita hitung dulu ada berapa himpunan bagian. Jadi banyaknya himpunan bagian yang tidak kosong dari X itu ada berapa? Secara umum, kalau suatu himpunan memiliki N anggota, maka dia akan memiliki 2 pangkat N himpunan bagian yang berbeda. Nah, di sini X punya 10 anggota, berarti dia punya 2 pangkat 10 himpunan bagian. Tapi, kita ingin menghitung yang tidak kosong, berarti harus dikurangi 1. Karena hanya ada 1 himpunan bagian yang kosong. Oke, 2 pangkat 10 itu 1024, dikurang 1 jadi 1023. Nah, sekarang kita lihat ada berapa kemungkinan untuk penjumlahan anggota-anggota di suatu himpunan. Oke. Untuk sembarang A, himpunan bagian dari X. Nah, ini kita perkirakan ya. Penjumlahan dari semua anggota di A itu minimal berapa, maksimal berapa. Ya, kemungkinan paling kecil, kalau A besar, itu sendirian, dia hanya ada satu anggota, dan anggota terkecilnya itu 1. Sebenarnya 1 sendiri belum tentu termasuk di X ya, tapi ini hanya kemungkinan yang paling kecil. Nah, kemungkinan terbesarnya kalau A memiliki 10 anggota, ya, karena A itu kan himpunan bagian dari X, dan 10 anggota itu adalah yang terbesar di sini. Jadi, dia nggak mungkin lebih besar dari 99 plus 98 plus 97 dan seterusnya sampai 90. Oke,
Ini nilainya 90 kali 10, jadi 900. Ditambah 0, 1, 2, sampai 9, 45, jadi 945. Nah, kita lihat banyaknya himpunan bagian tak kosong itu 1023. Tapi banyaknya kemungkinan untuk hasil penjumlahannya hanya segini. Ini kan lebih sedikit ya daripada banyaknya himpunan bagian. Jadi berdasarkan PHP didapatkan A dan B dengan penjumlahan yang sama. Oke. Nah, kita hampir selesai, tapi ada satu poin lagi ya. Kita diminta mencari A dan B yang tidak beririsan. Tapi A dan B yang ini yang ditemukan di sini bisa saja ada irisannya. Kalau ada irisannya, bagaimana? Ya, kita modif sedikit ya. Jadi seandainya ada suatu C, anggota irisannya, kita bisa menghapus atau mencoret C dari sini. Kenapa? Karena C anggota irisan, artinya C ada di ruas kiri dan C ada di ruas kanan juga. Berarti kan bisa dicoret. Oke, jadi setelah kita coret semua anggota irisan A dan B, maka didapat A aksen dan B aksen yang irisannya kosong dan penjumlahan anggotanya itu sama. Oke, berarti terbukti. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Diberikan A himpunan dengan M anggota, bilangan asli. Kita diminta membuktikan ada himpunan bagian yang hasil penjumlahannya kelipatan M. Nah, mungkin kita pikirkan wadahnya dulu ya. Kelipatan M itu ada kaitannya dengan pembagian oleh M. Ya. Jadi ketika suatu bilangan dibagi oleh M, maka ada sisanya. Nah, kemungkinan untuk sisanya adalah 0, 1, sampai M-1. Jadi ini yang akan kita jadikan wadah. Ya. Nah, yang kita mau apa sih? Kita mau mencari himpunan bagian yang 0 modulo M. Ya. Nah, mungkin kita bisa meniru cara yang kita pakai di nomor 1. Ya. Jadi, sebagai objeknya kita lihat semua himpunan bagian dari A. Ada berapa? Ada 2 pangkat M min 1. Itu nilainya lebih besar ya daripada M. Jadi, bisa kita pakai PHP untuk menyimpulkan bahwa ada 2 himpunan bagian yang hasil penjumlahannya itu masuk ke wadah yang sama, sisanya sama, modulo M. Nah, tapi dari situ kita belum bisa mendapatkan himpunan bagian yang 0 modulo M. Jadi kita harus modif sedikit objeknya. Kita nggak lihat semua himpunan bagian, tapi hanya himpunan-himpunan bagian yang tertentu saja. Jadi mungkin kita beri nama dulu untuk anggota-anggota A, misalkan A1, A2, sampai AM. Nah, triknya gini, jadi kita lihat penjumlahan secara parsial. Ya. Jadi pertama A1 sendiri, kemudian kita lihat A1 plus A2, kemudian A1, A2, A3, dan seterusnya, sampai SM, yaitu A1 plus A2 sampai AM. Oke. Nah, di sini ada M bilangan, ya, ada M objek, masing-masing memiliki sisa ketika dibagi M, jadi dimasukkan ke dalam M wadah. Nah, ini masih sama ya, jumlah objek dengan jumlah wadah, jadi nggak bisa langsung pakai PHP. Nah, triknya gini, kita bagi kasus. Seandainya ada yang sisanya 0, ya berarti kita selesai. Karena yang sisanya 0 modulo M itu berarti kelipatan M.
Kasus kedua, kita bisa menganggap tidak ada yang 0 modulo M. Jika tidak ada yang kongruen dengan 0 modulo M, maka S1, S2, sampai Sm ini kongruen dengan 1, 2, atau M-1 modulo M. Bukan berarti sama semua ya, tapi sisanya tuh diambil dari himpunan ini. Nah, kita lihat ada M objek yang akan kita masukkan ke dalam M-1 wadah. Berarti berdasarkan PHP ada 2 objek yang masuk ke wadah yang sama. Jadi yang sisanya sama. Katakanlah S1 kongruen dengan Sj modulo M. Dengan I dan J berbeda. Ya, misalkan I lebih kecil daripada J. Nah, akibatnya mungkin saya tulis ulang di sini. Sj kongruen dengan Si. Nah, perhatikan bahwa Sj ini mengandung Si di dalamnya. Jadi, kita bisa coret di sini, sehingga didapat sesuatu yang kongruen dengan 0 modulo M. Di Sj ini adalah A1 sampai Aj. Oh ya, di sini I-nya lebih kecil daripada J. Berarti di dalam Sj, dia mengandung A1 sampai AI. Ya, kemudian masih lanjut lagi sampai Aj. Ini kongruen dengan Si. Oke, nah kita bisa coret Si-nya sehingga diperoleh AI plus 1 tambah AI plus 2 sampai Aj ini kongruen dengan 0 modulo M. Oke. Nah, bilangan-bilangan ini membentuk himpunan bagian dari A yang penjumlahannya adalah kelipatan M. Terbukti. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Ini diambil dari OSN tahun 2019. Jadi kita diberikan 2N bilangan bulat dari interval minus N sampai N, di mana N lebih dari sama dengan 2, dan hasil penjumlahan dari semua bilangan itu adalah N plus 1. Nah, kita diminta membuktikan bahwa ada beberapa dari mereka yang hasil penjumlahannya 0. Oke. Nah, di sini ada syarat N lebih dari sama dengan 2. Ini karena kalau N-nya 1, statement ini salah. Silakan bisa dicek sendiri ya. Oke, ini strateginya mirip seperti nomor 2. Jadi kita akan lihat penjumlahan parsial dari bilangan-bilangan ini. Nah, tapi kesulitannya adalah kita harus bisa mengontrol penjumlahan parsial itu sehingga nilainya ada di dalam interval yang sempit. Ya. Ini agak sulit. Kenapa? Karena nilainya itu bisa positif, bisa negatif ya, bilangan-bilangan ini. Jadi agak sulit untuk mengontrol penjumlahannya. Nah, mungkin kita susun ulang A1, A2 sampai A2N ya, menjadi susunan yang lain gitu ya, sehingga penjumlahan parsialnya itu ada di dalam interval yang sempit. Oke, kita buat satu klaim. Diklaim bahwa A1, A2 sampai A2N ini bisa disusun ulang menjadi katakanlah B1 sampai B2N. Sehingga jumlahan parsial untuk susunan yang baru ini ada di antara
dua bilangan. Nah, apa batas-batas yang cocok? Mungkin kita coba untuk K sama dengan 2N ya. Ini kan berarti penjumlahan dari semua bilangan ini, yaitu N plus 1. Nah, itu kita coba jadikan sebagai batas atas. Untuk bawahnya, ya kita atur supaya panjang intervalnya ini, dia mengandung 2N bilangan bulat. Berarti ini harus minus N plus 2. Oke, bisa dicek ya. Dari minus N plus 2, kemudian minus N plus 3, dan seterusnya sampai N plus 1 itu ada sebanyak 2N bilangan bulat. Oke, ini berlaku untuk semua K. 1 sampai 2N. Nah, klaim ini akan kita buktikan nanti. Oke. Jadi sekarang kita gunakan klaim ini untuk membuktikan statement yang ada di soal. Oke. Misalkan ini SK, ya, kita beri nama. Nah, strateginya mirip seperti nomor 2 ya. Jadi kita lihat ada 2N penjumlahan parsial dan dia ada di dalam interval yang panjangnya 2N. Jadi kita bagi kasus, seandainya ada yang 0, ya selesai kan. Jika ada SK yang nilainya 0, selesai. Nah, kalau nggak ada, berarti semua SK ini, 1 sampai S2N, itu nilainya ada di dalam himpunan ini, minus N plus 2, kemudian minus N plus 3, minus 1, nolnya di skip 1, 3, sampai N plus 1. Oke. Nah, di dalam himpunan ini hanya ada 2N min 1 bilangan, sedangkan di sini ada 2N. Jadi ini yang kita jadikan objeknya. Ini, sedangkan ini wadah. Jadi, berdasarkan PHP, bisa ditemukan dua objek yang masuk ke wadah yang sama. Misalkan SI dan SJ. Katakanlah dengan I-nya lebih kecil dari J. Nah, kelanjutannya sama seperti nomor 2. Jadi ini kita bongkar menjadi A1 plus AI, ya, sedangkan SJ itu A1 sampai AJ. Nah, karena I-nya lebih kecil dari J, maka yang ruas kanan ini mengandung ruas kiri sebenarnya. Jadi bisa kita coret. Sehingga didapat 0 sama dengan AI plus 1 sampai AJ. Ya, dan statement yang ada di soal terbukti. Jadi, tugas kita sekarang adalah membuktikan klaim ini. Oke, kita buktikan klaimnya dengan induksi di K. Jadi kita akan pilih satu persatu, B1, kemudian B2, dan seterusnya. Oke, untuk kasus dasarnya, oke, kita misalkan himpunan A1 sampai A2N. Ini adalah himpunan A, supaya mempermudah kita untuk ngomong ini. Kasus dasarnya K sama dengan 1. Oke, kita pilih B1 sebagai sembarang bilangan positif di A. Oke. Nah, berlaku seperti ini. Karena dia positif, dia lebih besar dari 0. Nah, kemudian setiap anggota A itu lebih kecil dari atau sama dengan N ya. Karena ada di interval minus N sampai N. Jadi batas atasnya ini sudah otomatis. Nah, kita gunakan kepositifannya ini untuk menjamin batas bawah.
Jadi kan 0 lebih dari sama dengan minus N plus 2. Oke, jadi memenuhi. Nah, untuk langkah induksinya, misal K lebih dari sama dengan 1 dan asumsikan sudah ada atau sudah dipilih B1 sampai BK, B1 sampai BK, sehingga berlaku seperti ini. Jadi penjumlahan parsialnya ada di antara minus N plus 2 dan N plus 1. Oke. Selanjutnya kita akan pilih B, K plus 1, ya, B yang selanjutnya. Sehingga penjumlahan parsialnya itu tetap ada di dalam interval ini. Ya. Jadi nggak boleh keluar dari sini. Nah, ketika ekspresi yang di tengah ini ditambah dengan sesuatu, dia bisa turun ataupun naik, ya kan? Bisa turun ataupun naik, tergantung yang ditambahnya itu positif atau negatif. Oke. Nah, kalau kita tambahkan suatu bilangan yang positif, misalnya maksimal ditambah n, ya kan? Karena dia ada di interval ini. Supaya nggak keluar dari sini, maka B1 plus B2 sampai BK ini harus kurang dari sama dengan 1. Jadi kita bagi kasus berdasarkan itu. Oke. Kasus pertama, jika B1 sampai BK ini kurang dari sama dengan 1. Nah, jika demikian, kita pilih yang positif. Oke. Pilih BK plus 1 sebagai sembarang bilangan positif di A yang belum dipilih. Oke. Nah, tahu dari mana kalau ada bilangan positif yang belum dipilih? Ya, karena kalau semuanya sudah dipilih, maka yang lainnya hanya ada bilangan-bilangan negatif. Ya kan? Padahal kalau kita jumlahkan semua anggota A, hasilnya adalah N plus 1. Ya. Tapi dari B1 sampai BK ini hasilnya baru kurang dari sama dengan 1. Ya. Jadi kalau semuanya negatif, ditambahin ke sini, dia akan makin turun. Nggak mungkin sampai ke N plus 1. Oke? Nah, ini ada karena A1 plus A2 sampai A2N sama dengan N plus 1. Dan ini lebih besar dari 1. Nah, akibatnya kalau kita pilih B1 yang seperti itu, BK plus 1 yang seperti itu, maka dia positif kan, ditambahin ke sini dia nggak akan kurang, dia nggak akan turun. Jadi batas bawahnya tetap aman. Kemudian batas atasnya, bagian ini kurang dari sama dengan 1, berdasarkan asumsi. Sedangkan ini kurang dari sama dengan N, ini kurang dari sama dengan N plus 1. Oke? Nah, sekarang kita lihat kasus 2. Ketika B1 sampai BK jumlahnya lebih dari sama dengan 2. Nah, kita nggak tahu apakah di luar mereka ini masih ada yang negatif atau positif semua ya. Jadi anggaplah ada yang positif. Jika ada bilangan positif di A yang belum dipilih, nah ini jangan langsung kita ambil sebagai BK plus 1 ya. Kita lihat dulu efeknya setelah dijumlahkan misal X. Oke. Seandainya
Oke, kalau kita jumlahkan X ke sini, karena dia positif, maka batas bawahnya nggak akan berkurang, ya, tetap aman. Jadi tinggal dicek batas atasnya berlaku atau enggak. Ya. Nah, jika setelah kita jumlahkan ke sini, nilainya tetap kurang dari sama dengan N plus 1, ya kita pilih X sebagai BK plus 1. Oke. Nah, jika tidak, berarti dia lebih besar dari N plus 1, maka masih ada bilangan negatif yang belum dipilih. Ya. Karena hasil penjumlahan dari semua bilangannya kan harusnya sama dengan N plus 1. Sedangkan ini lebih besar dari sini, berarti harus diturunkan. Jadi ada bilangan negatif di A yang belum dipilih. Oke, nah ini masuk ke kasus yang selanjutnya. Ada bilangan negatif di A yang belum dipilih. Misalkan Y. Nah, kita cek. Oh, langsung aja ya. Kita pilih sebagai BK plus 1. Oke. Nah, kita cek kondisinya berlaku atau tidak. B1 plus BK, ketika ditambahkan BK plus 1, dia berkurang. Oke. Karena negatif. Nah, sedangkan batas bawahnya B1 sampai BK itu nilainya lebih besar dari sama dengan 2. Di bagian ini lebih dari sama dengan 2. Sedangkan bagian ini lebih dari sama dengan minus N. Ya, karena semua bilangannya ada di interval min N sampai N. Nah, jadi berlaku ya. Dan kita bisa memilih BK plus 1 yang demikian. Oke, dengan ini langkah induksinya selesai dan klaimnya terbukti. Dan dengan menggunakan klaim tadi, kita sudah membuktikan statement yang ada di soal. Oke. Oke, untuk soal yang selanjutnya, saya jadikan sebagai latihan ya. Jadi ini adalah generalisasi atau perumuman di versi yang lebih umum dari soal aslinya ya. Ini diambil dari OSN tahun 2019. Silakan teman-teman coba terlebih dahulu. Untuk pembahasannya nanti saya akan posting di Instagram ya. Jadi mungkin barangkali ada teman-teman yang belum follow Instagram Satu Papan, silakan ya. Nanti saya akan posting lebih ramai lagi di sana. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan tetap semangat.